Selasa 24 Agustus 2021, akhirnya saya memutuskan mengulangi hobi lama, yaitu mendaki. Hal ini sudah saya rencanakan 3 minggu yang lalu dengan 3 kawan saya yang ada di Semarang. Tujuan awal kami adalah Andong, tetapi dengan selalu diperpanjang PPKM, membuat gunung tersebut sampai saat ini tak kunjung dibuka. Yo wes, mau gimana lagi. Setelah mencari berbagai informasi, ternyata masih ada gunung yang dibuka. Salah satunya adalah Sindoro. Kemudian saya tawarkan kepada kawan saya. Mengingat Temanggung sendiri cukup jauh dan Sindoro adalah salah satu gunung yang cukup tinggi, lagi-lagi mereka belum bisa menyanggupi ajakan saya. Maklum, hal tersebut akan menguras fisik dan waktu, sehingga akan mengganggu pekerjaan. Kemudian saya teringat tetangga saya, orang berjaket abu-abu ini Ulum namanya, bukan Ulem ya. Kalau Ulem itu undangan nikah yang akan kita buat nanti ya. Dia bercerita 2 hari yang lalu baru saja turun dari Gunung Perahu. Kemudian saya tawarkan menemani saya ke Sindoro. Tanpa berpikir panjang, dia pun menyanggupi. Dan malam ini kami mencari perbekalan. Sekarang sudah pukul 9:30, kami akan meluncur ke base camp Sindoro via Kledung. Setelah beberapa menit perjalanan, kami hampir sampai di daerah Jambu. Dalam hati saya masih was-was, karena kami hanya berangkat berdua. Apalagi ini pendakian perdana saya setelah hampir 3 tahun vakum. Tapi ya, bismillah aja lah. Perjalanan dari rumah ke Temanggung sendiri memakan waktu 2,5 jam. Itu pun kami hanya jalan santai. Dan pada pukul 12 malam, kami tiba di base camp. Basecamp Kledung sendiri cukup berbeda dengan basecamp gunung lain karena letaknya hanya persis di seberang Jalan Raya Wonosobo. Di sini pun saya tidak langsung tidur karena suhunya sendiri sudah 13 derajat Celcius. Cukup dingin seperti si kamu kan? Pagi ini cuaca sangat cerah. Setelah sarapan dan mandi, kami baru sadar ternyata sudah banyak pendaki yang datang tadi malam. Regulasi dari pengelola sangatlah ketat, mulai dari harus membawa surat vaksin dan kesehatan, ditambah lagi logistik yang akan kami bawa akan dicek. Plastik mie, snack, bahkan putung rokok dihitung satu persatu. Nanti kalau sudah turun akan dicek lagi. Kalau tidak sesuai akan didenda 1 juta per item. Allahu Akbar. Tapi ya baguslah, hal tersebut mengingatkan pendaki untuk selalu disiplin dan waspada, serta ikut menjaga kebersihan gunung dan kelestarian alam. Haha, salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran, kemudahan, serta keselamatan. Semoga cuacanya cerah. Yang penting berangkat sehat, pulang sehat. Doa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Tak bawa coba. Setelah berdoa, nah ini dia yang saya tunggu-tunggu. Naik ojek Sindoro. Cerita dari teman buat saya penasaran, katanya suruh nyoba. Berjalan kaki dari basecamp ke pos 1 bakal makan waktu 2,5 jam, tetapi bisa dilalui hanya beberapa menit dengan jasa ojek. Tarifnya sendiri Rp25.000 per orang. Loh lah, berangkat! Wedan.
Terus Pak, hati-hati di jalan Pak, nggak usah ngebut. Pengalaman naik kucing Sindoro asli ekstrim bos. Roller coaster Saloka mah jauh. Dan iranya lagi kata si bapak, ini masih pelan mas, kalau yang naik banyak balapan kita. Gokil. Serah bapak aja lah, yang penting saya mas selamat. Ini kan keplek nah iki. Iki keplek. Iki keplek. Iya, kowe mudeng carane ra? Ora. Ngepas kayak gitu. Aimin, BNR, Sari, apa Nen, Jan Ini kan ya ibaratnya koyo dijatah. Kudune adil loh. Kan adil. Apa sih? Berbagi rezeki. Heeh. Selamat datang di hutan. Aku ra iso apa jenenge bayangke raine masih koyo piye. Untung aku ngebab ya. Ora ngebab wis. Akhirnya pendakian yang sebenarnya dimulai. Dari pos 1 kami hanya berjalan berdua. Jalurnya pun masih terasa landai. Semoga saja kuat. Oleh ngene, saiki. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 1, kami tiba di pos 2. Katanya dulu ini bekas warung. Oh iya, hampir lupa. Saya dapat informasi kalau di jalur ini terdapat warung. Hanya saja sekarang dipindah ke pos 3. Tanpa diduga, ternyata sudah ada pendaki yang mendahului kami. Mereka pendaki dari Surabaya. Kami pun berkenalan. Orang bertopi ini namanya Adit, dan yang berkemeja namanya Adendra. Dan ternyata mereka mendaki berdua saja. Kemudian kami ditawari mendaki bersama. Alhamdulillah, saya pun sepakat karena mendaki berdua beda rasanya dengan bersama-sama. Setelah lama bercengkerama, kami berempat melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dans une nuit bien noire, des plans anodins dans les longues briller quand un lien se fabrique de l'air. Kurang lebih 1,5 jam, akhirnya kami tiba di warung Pak Kuat. Sambil istirahat dan makan mendoan, beliau bercerita kalau sudah hampir 6 tahun berjualan dengan istrinya di pos 3. Katanya selama di sini banyak pengganggu yang sering datang, siapa lagi kalau nggak si babi hutan. Seringkali bahan jualan diambil dan diacak-acak. Biasanya hewan liar itu datang ketika matahari mulai terbenam. Kayak setan aja. Mendengar cerita ini, kami pun bergegas ke Sunrise Camp yang berjarak hanya 10 menit dari warung ini.
Tepat pukul 4 sore kami tiba di Sunrise Camp. Tempat ini memiliki ketinggian 2423 mdpl. Di setengah perjalanan ini saya terheran-heran dengan teman saya Ulum. Bayangin saja, dia membawa gear yang berat. Di dalamnya ada tenda, 3 botol aqua besar, kompor, gas, snack dan lainnya, tanpa meminta rolling dan jeda poin sedikit pun. Luar biasa. Kalau saya sendiri sampai saat ini masih ada tenaga sih, walaupun tadi sempat terkuras habis. Itu pun cuma pakai day pack. Maklum, akhir-akhir ini saya jarang latihan fisik. Di awal perkenalan kami dengan orang Surabaya mungkin terlihat canggung dan segan untuk bercanda. Tapi setelah mendirikan tenda bersama, kami seolah-olah sudah menjadi teman dekat. Tak sungkan berbagi logistik dan rokok. Astaga, di video ini kelihatan banget kalau sekarang saya sering ngerokok. Semoga saja ibu saya tidak menonton. Terima kasih Sindoro, izin menginap semalam. Besok saya akan menaklukkanmu.